Halo semua, jumpa lagi bersama Ridwan Maulana di sini. Oke, hari ini gue lagi main ke daerah Jakarta mana ya? Barat kalau nggak salah. Gue lagi main Jakarta Barat. Nah, sorry kalau agak berisik karena gue di pinggir jalan raya. Nah, gue lagi mau main ke tempat temen gue, tokonya sih. Nah, mungkin kalian bisa lihat di belakang sana ada tulisan RD. Buat kalian yang pengguna Vario terutama pasti tahu lah toko RD Matic Shop. Nah, punya Mas Danu ini. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Mas Danu. Kita mau bincang-bincang mengenai tokonya ini. Gue udah janjian sama Mas Danu. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Sekarang kita masuk ke tokonya. Kebetulan tokonya baru buka karena gue datangnya masih pagi sih, sebelum rame. Takutnya ganggu aktivitas di bengkelnya kalau lagi masang-masang aksesoris. Sekarang kita coba masuk aja ke dalam. Itu di situ ada Mas Danu. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas Danu di situ. Masih ada kerjaan dikit kayaknya. Udah keren ya. Oke, sekarang gua udah sama Mas Danu. Nah, Mas Danu ini jadi pemilik dari RD Matic Shop. Siapa yang nggak tahu RD Matic Shop, terutama pengguna Vario ya, terutama karena Mas Danu ini lebih fokusnya jual aksesoris ke Vario, Mas ya. Vario, lebih spesifik ya Vario sih kalau saya. Termasuk gua juga dari pertama punya Vario, kalau nyari aksesoris ya ke Mas Danu ini. Lebih terpercaya. Oke, jadi gua mau ngobrol-ngobrol dikit sama Mas Danu. Nah, kita mau bincang-bincang mengenai RD Matic Shop ini. Nah, kalau buat Mas Danu, gue pengen tahu sejak kapan sih Mas Danu nih suka sama otomotif, mungkin terutama di motor ya? Kalau main motor sih sebenarnya udah lama. Atau masih mas aja? Bebas dah. Main motor udah lama Mas, dari zaman SMP memang sudah main motor, cuma memang bukan motor sendiri waktu itu kan. Masih motor ya Honda Supra lah zaman segitu. Oke. Nah, kalau untuk Vario sendiri, saya udah megang motor Vario dari Vario Karbu, Vario CW Karbu atau 10 itu di tahun 2006. Vario pertama tuh ya? Vario paling utama, itu 2006 udah main motor, udah ngoprek segala macem. Mesin juga ya bisa dibilang udah full lah, makanya udah kebawa sampai sekarang, sampai komunitas segala macam udah saya ikutin dari Varios. Dan endingnya ya udah berlanjut sampai di sini gitu loh, sampai dagang barang sendiri, dagang barang Thailand begini. Berarti dari Vario pertama nih ya, udah mulai ya? Udah. Dari keluaran pertama, bahkan sampai Vario yang terbaru yang 160 ini Mas Danu udah ada tuh. Ya. Bahkan dari baru beli, lu udah sempat nyobain belum sih? Dari Muter doang sekali Pak. Udah? Isi bensin. Oh, pas dari kondisi pabrikan lah ya? Iya, isi bensin. Enggak. Nggak nyobain malah? Agak nyobain. Langsung dipretelin soalnya waktu itu. Kalau gue sempat lihat postingan, motor baru datang langsung dipretelin kayak gini nih. Sama kayak waktu pecek gitu ya? Pecek yang ini juga. Nah, yang lokal juga waktu itu. Baru datang, itu langsung dipretelin buat diganti aksesorisnya. Oke, jadi gimana nih Mas Danu? Tercetus ide untuk punya RD Matic Shop ini awalnya gimana gitu? Kalau untuk ide sendiri itu semua berawal dari hobi sih Mas sebenarnya. Oke. Berawal dari hobi, dimana emang dari zaman yang tadi saya cerita Vario Karbu itu demen ngoprek. Entah itu ngoprek tampilannya, tampilan luar, sampai ngoprek mesin. Tapi kalau mesin kan saya masih dioper lagi ya, sinting sama Om Oki di sana. Ya dari situ saya berpikir kenapa kok gua harus beli sama orang gitu loh. Kenapa nggak dari hobi itu, kenapa nggak gua jadiin kasarnya mata pencaharian, kita bisa menghasilkan. Nah dari situ endingnya ya udah, waktu itu memang awalnya modal nekat juga. Udahlah, iseng sih, ngobrol dari iseng juga. Oke lah, gue jualan masih kecil-kecil dulu, bahwa waktu itu masih ngambil dari orang, masih ngambil dari distributor yang lain. Sampai endingnya masih bisa, sekarang udah bisa masukin barang sendiri sih, kayak gitu. Langsung dari Thailand, dari Vietnam, seperti itu. Berarti sekarang semua barang yang di RD ini Mas Danu supply sendiri ya? Udah nggak ngambil dari ada sih beberapa, untuk di sini masih ada. Kalau kayak merek-merek
KTC atau merek RCB kan masih ngambil dari RCB-nya langsung. Cuma kalau untuk yang barang-barang Thailand Murni atau Vietnam Pure itu udah langsung dari sana semua. Udah langsung dari sana masukin sendiri ya? Langsung dari sana ya. Berarti udah nggak lewat distributor atau importer yang ada di sini lagi, Mas Danu masukin sendiri. Terus RD Matic Shop ini dibuatnya kapan, Mas? Dari tahun berapa? Kalau misalnya Mas kenal saya udah lama, awalnya dulu saya di Jogja. Jadi sambil kuliah, saya jualan juga waktu itu. Namanya dulu belum RD. Mungkin teman-teman di sini tahu, pernah kenal saya itu namanya dulu Jil. Jadi saya masih join nih ceritanya nih. Join sambil kuliah iya, jualan juga iya, modif juga iya. Setelah itu di tahun 2014, saya balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta, oke lah, saya cabut dari yang namanya Jil itu. Saya bikin sendiri dengan nama RD. RD itu kan Richard Dus Presan Danu, Richard Danu. Richard Danu jadi RD. Nah, jadi cikal bakal untuk nama RD itu sendiri dari nama sendiri ya? Sebenarnya ya. Itu dulu awalnya berarti dari Jil itu join sama temen, terus begitu bangun RD ini sendiri? Sendiri. Kalau dulu zaman di Jil juga istilahnya kasar apa ya? Ya join bener sih, kayak nebeng tempat sih sebenarnya. Di sana gitu kan, kita modif bareng, kita sharing bareng gitu kan. Emang berawal dari teman waktu itu kan. Udah, cuma setelah selesai di Jogja, saya balik sini buka sendiri. Namanya RD. Seperti itu. Kalau gue sih kenal Mas Danu ya udah RD ini. Waktu itu ya. Karena gue main Vario juga belum lama-lama banget. 2014 lah, bisa di 2013-2014 RD udah ada dari 2014. Cuman saya jualan itu udah dari tahun 2012-an. Kurang lebih tanggalnya untuk tahun-tahun segitu sih. Jadi udah lumayan lama juga main di Vario ini ya. Iya. Oke. Ada keluh kesah nggak Mas Danu selama jualan online? Nah, dulu kan belum ada toko nih ya. Dulu masih di rumah, online aja kan ya. Masih di rumah. Di sini masih baru sebulan lah. Di sini kan tokonya nih baru nih, belum lama peresmian buka toko ini. Sebelumnya Mas Danu cuma jualan online di rumah. Gue pernah ke rumahnya juga dulu ngambil inner body Vario. Kalau 125 out ya. 125 out. Ntar bisa lihat videonya gue taruh sini kalau nggak di deskripsi. Kalau kesannya apa nih Mas Danu selama jualan online sampai akhirnya sekarang pindah punya toko dan online-nya pun tetap jalan? Masih jalan, offline jalan. Kalau untuk keluh kesah sendiri, sebenarnya namanya kita kerja, entah itu kerja kantoran atau kerja dari hobi atau wira swasta, buku usaha sendiri pasti ada, ya itulah keluh kesah lah. Kalau capek sih ya pasti ya, namanya kita terus usaha. Kalau untuk apa lagi ya, kadang namanya jualan online kita harus megang handphone terus 24 jam. Buat ngelayanin yang nanya-nanya tuh ya. Harus cepet-cepetan. Pas respon lah istilahnya. Pas respon. Kadang karena apa ya, kita pun belanja sama orang, belanja marketplace juga balasnya lama banget gitu kan. Atau kita nyari toko yang lain gitu. Benar, yang mana nih yang nyaut duluan nih gitu. Sedangkan kadang-kadang saya pun juga kadang butuh ada waktu buat anak, untuk packing, untuk kadang-kadang ngoprek motor, entah itu motor customer atau motor sendiri, kadang-kadang agak slow responnya di situ. Cuman selama saya megang handphone sih harusnya fast respon sih. Berarti sejauh ini dari pertama jualan online sampai sekarang ini masih handle sendiri? Kalau untuk admin saya sendiri yang pegang. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ada ngechat saya di mana namanya, di marketplace kayak Shopee, Tokopedia atau Bukalapak, itu yang balas saya. WhatsApp juga saya. IG juga saya. Cuma kadang-kadang kalau Instagram dipegang sama istri saya juga. Dibantu sama dia untuk apa namanya, untuk story dan lain-lain dia. Iya. Jadi buat kalian kalau yang lagi nyari-nyari barang di online shop, begitu nanya stok atau nanya ya bisa buat motor ini ya, itu Mas Danu sendiri yang balas. Jadi kalau pas lagi balasnya lama, ya mohon maaf aja, ditunggu aja. Biasanya lagi ada kerjaan di sini pastinya. Kalau kesah suka duka ya paling ini aja sih Mas, apa ya, kadang-kadang namanya orang itu kan, saya bukan menyalahkan customer sih, cuma kadang malam-malam diteleponin jam 12 gitu kan, jam 1 ada pasti ya, masih teleponin. Om saya bisa ke sana sekarang, aduh maaf Om, gue bilang ini saya lagi main sama anak saya gitu kan, zaman masih di rumah kayak gitu. Paling itu minusnya sih, bukan minus ya, cuma kalau kesah lah, kalau dibilang itu aja sih. Kalau saya masih mengerti lah, masih bisa dimaklumi lah kalau itu. Kalau sampai jam 12 sih orang kurang kerjaan juga. Iya, ada malam-malam ada Om, kadang-kadang jam 11 nih. Om beli roller Om, gue mau dalam hati gue anjing mau nge-track gitu, gue bilang kan. Mau nge-track jam 11 beli roller gitu. Kan besok masih bisa, cuma ya sudah lah, gue bilang. Cuma paling saya kasih tahu besok-besok sorean aja Om, sore ginian aja, itu aja sih. Kalau lebihnya happy aja, fun aja. Fun aja karena ini hobi sih. Biasanya hobi yang dibayar ya. Usaha hobi yang menghasilkan. Iya.
usaha sendiri, kantor sendiri, jadi bos di sini sendiri, ngelayanin juga masih sendiri. Nah, jadi nggak ada yang ngatur-ngatur, nggak ada jam masuk kerja, jam pulang kerja nggak ada. Nah, jam 9 tuh udah start mulai bungkus-bungkus segala, jam 9 jam 10 udah dikirim-kirimin satu-satu untuk yang Gojek atau Grab, yang instan-instan same day itu start jam segitu sih. Pokoknya selama gua pernah belanja di Mas Danu itu emang responnya cepat, pengirimannya pun cepet nggak. Tapi kayak pernah nyangkut Pak waktu itu Pak? Pernah. Lahiran ya? Iya. Lu order pas video Dulu pertama-tama gua kenal Mas Danu, kok barang gua nggak dikirim-kirim ya. Ya, Ternyata pas istrinya lagi di rumah sakit mau lahiran. Oh ya udahlah. Gue sempet lihat nih Mas, udah lama sih. Ya gue nggak tahu ya kalau lu nanggepinnya gimana. Gue sempat lihat tuh beberapa kali posting customer lu beli barang, terus mempermasalahkan bonus stiker. Nah, bonus stiker. Gue ketawa ngakak lihat itu. Gimana ya? Gimana menurut lu gimana tuh yang kayak gitu tuh? Itu sebenarnya juga nggak kejadian, nggak sengaja juga gitu kan. Cuman balik lagi ke bukan prinsip, ke SOP lah. SOP maksudnya oke lah, misalnya si A beli barang misalnya kayak beli spion atau apa, cuman kan namanya kita manusia kan, dan saya sebagai admin juga yang bungkus juga kan nggak sempet perhatiin satu-satu nih. Nah, Si A pengennya stiker warna apa, si B pengen stiker warna apa, dan itu kan cuman di chat. Saya nggak mungkin maksudnya untuk bungkus harus ngeliat chat lagi. benar. Ya udah, intinya saya kasih random lah. Waktu itu ada kejadian minta warna orange, inget waktu gue itu orange. kan. Datangnya hijau apa apa ya? Datangnya hijau. Marah-marah. Dipermasalahin, gue bilang bahkan yang penting barangnya bener Pak. Iya, jadi yang dibeli itu sebenarnya barangnya. Sampai kayak gitu. Cuman ya nggak tahu maksudnya ada fenomena apa di luar sana, saya juga nggak tahu sampai sejauh apa gitu kan. Cuma kok sampai sebegitunya Iya, gitu. gue nggak tahu liatnya. Bintang satu ya mohon maaf ya, saya sampai dikatain buta warna waktu itu. Cuman ya gara-gara stiker aja maksud saya kan. Untuk barang sih bener, kecepatan untuk kirim barang juga pas, on time, sehari nyampe. Pas barang nyampe, kan ini barang gini, buta warna apa gimana? Waduh, kata. Karena sebenarnya stiker itu kan hanya bonus ya. Bodoh sebenarnya. Jadi ya bisa dibilang ya udah bersyukur dapat, karena kan nggak dikenain biaya apa-apa, dikasih cuma-cuma. Bahkan kalau mungkin yang belanjanya lumayan agak banyak, biasanya dikasihnya lebih dari satu nih stikernya. Malah barang saya kasih bonus lagi. Benar. Iya. Kadang ada gantungan kunci. Gue pernah dapat gantungan kunci dari Mas Danu. Seingat gue dulu awal-awal tuh sempat dijual ya, kalau nggak salah. Dijual. Cuma untuk yang belanja banyak emang free sih. Kalau yang belanjanya lumayan banyak biasanya dikasih. Iya. Gitu. Jadi harap maklum lah, namanya bonus mah. Ya udah, jangan dipermasalahkan nama barang dagangan. Betul ya, dipilah lah maksudnya lah. Ya. Gitu. Kalau motor pertama Mas Danu nih apa Mas? Kalau motor pertama Matic atau Honda atau gimana? Bener-bener pertama. Pertama kali punya yang motor. punya sendiri. Iya. Dibeliin sih Pak waktu itu. Vario sih masih dibeliin waktu Vario itu. yang pertama itu. 10. Cuma kalau motor joinan waktu joinan sama saudara Supra. Honda Supra. Supra SMP. Wah, itu. Cuma belum punya SIM waktu itu. Saya masih bonceng. Karena saya modif juga waktu itu. Cuma Vario sih, Vario dari 2006 akhir kan waktu itu kan. Vario pertama keluar udah punya. Sampai berlanjut, dan kebetulan puji Tuhan sampai sekarang punya semua Vario semua generasi maksudnya. Betul, gua sempat ngikutin tuh. Cuman yang nggak punya Vario 110 injeksi yang nggak punya. Oh, yang baru yang kecil itu ya? Iya. Cuma kalau yang lain ada semua. 125, 150, yang lama, yang baru sampai 160 nih baru nih ada. PCX juga ada, PCX lokal waktu itu yang kuning. Nah sekarang PCX 160 Mas Danu punya juga. Mas, kita kan termasuk gua lah ya. Kita sama-sama senang modif motor nih. Betul. Dandanin motor, ganti ini, ganti itu. Apa istri lu gak pernah ngomel Mas? Karena kalau yang gue lihat kan kebanyakan di motor lu nih barangnya harganya lumayan nih. Tergantung bagaimana kita apa ya namanya ya. Kasih tahu penjelasan lah Pak ke istri Pak. Kalau dulu memang zaman gua pacaran, wow, ribut Pak. Saya beli pelak Daytona aja ribut, bukan beli, masang pelak Daytona ribut, masang apalagi ribut. Cuman gua kasih penjelasan, udah ini buat display, ini menghasilkan. Nah, sampai intinya gua sama istri gua, sama pacar gua dulu married jadi istri. Ya udah, sekarang gua mau pakai barang apapun, seharga apapun, selama itu menghasilkan dan mendukung hobi dan mendukung pekerjaan, aman sih Pak. Nggak masalah ya? Aman, nggak masalah. Mau motor ada berapa pun, masa yang penting dapur ngebul. Nah, itu yang penting. Ya, jangan lupa tanggung jawab. Tanggung jawab seorang bapak maksudnya untuk anak, untuk istri gitu kan, dapur ngebul, anak yang penting mau beli apa, ayo. Itu
kalau menurut sepengalaman saya rezeki ada aja. Rezeki untuk anak, rezeki untuk istri, dan rezeki untuk modif, untuk hobi. Yang itu penting pasti ada. keluarga yang penting rata. diutamakan. Ya. Iya. Pertama keluarga dulu kalau dari saya seperti itu. Gitu. Jadi nggak ada masalah sih Pak. Aman-aman aja ya, aman. selama pengertiannya nyampe lah. Aman, betul, aman. Nah, Gue lihat kan kalau barang-barang yang dijual Mas Danu ini kebanyakan Thailand, Vietnam, kayak ori-ori ya. Pernah jual barang KW nggak sih? KW-nya dalam artian begini Pak, kalau memang barang KW pasti ada. Cuma kan Ada. saya selalu ngasih tahu ke pembeli dulu, Om, ini kayak contohnya gini, Air Muffler. Itu kan sebenarnya KW, cuma KW Vietnam. KW bukan, maksudnya bukan original Honda. Itu saya kasih pengertian di situ, Om, ini barang Vietnam, made in Vietnam, tapi bukan original Honda. Itu KW bukan Pak? Itu KW juga ya? Persepsi Kayak masing-masing Air sih. Muffler nih. Ya kan persepsi agak susah nih soalnya nih. Iya, itu Cuma pendapat tetap saya masing-masing lah. kasih penjelasan juga. Iya. Ori-ori, KW-KW. Yang penting customer paham, customer ngerti. Oke, deal. Ya udah, monggo silakan mau beli atau Iya. enggaknya kan urusan belakang. Dia harus tahu barang, ngerti juga nih Ya. postingannya, deskripsinya apa. Jadi jangan Betul. ntar udah beli datang, wah kok barangnya ini, baca dulu makanya. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi nggak semua memang original. Selama itu KW cuma masih masih fungsional, masih aman, itu saya masih rekomendasi. Saya juga untuk milih barang KW itu nggak sembarangan, Pak. Punya standar sendiri Ada lah standarnya, ya. betul. Standarnya Ada RD itu ya paham lah. kira-kira aman, kira-kira masih eye catching, kira-kira masih enak, itu pasti masih dijual lah. Cuma ya tapi balik lagi, harus ada penjelasan lagi ke Tuh, customer. harus dijelasin ke customernya. Nah, Mas Danu sekarang punya motor berapa nih? Ini kalau yang gue lihat di sini sih ada 1, 2, 3, 4, 5 berarti. Nggak tahu Pak. Yang punya motornya aja lupa motornya ada berapa. Saya nggak tahu kalau motor ada berapa itu. Cuma yang terlihat di sini sih ada 5 ya. Dari PS Yang nggak ada di sini apa ya? Oh Vario 125 Om. 125 Om. Masih ada, Bang? Masih. Dipakai ada ipar gue. Oh ya dulu sempat di posting di Restorasi, Rapi. restorasi Iya, ya. gue pernah lihat, Restorasi. gue pernah lihat. Berarti 6 sama itu. Terus Vario 110 CW. Yang motor pertama gue masih ada di rumah. Oh, masih ada Nyender. tuh? Masih nyender Pak. Nggak Oh, berubah. iya. Dari tempat bapak dia masih nyender di pojokan tuh. Nggak berubah, masih di situ. Masih di situ Nah, terus apa lagi ya? Masih di 2 tak masih ada Ninja. Pokoknya semua Vario Mas Danu ada, kecuali Vario injeksi 110 ya. 110 FI ya. Iya, yang injeksi yang baru ada. 110 cc itu belum ada. Tapi nggak pengen juga sih. Nggak ada radiatornya. Kayak bukan Vario. Kayak Beat. Terus kan Beat itu. Oke, pertanyaan terakhir dari gua buat Mas Danu. Sebenarnya Mas Danu ini lebih suka modifikasi motor dengan aliran atau tema yang seperti apa, Mas? Kalau untuk sekarang lebih, kalau kata anak-anak 2002 Pak, 2022 maksudnya, itu proper. Anak zaman now ya? Zaman now ya. Saya anak zaman now tuh 2022 tuh proper. Cuman saya juga sempat bahas sama Mas tadi, proper tuh apa sih? Gue bilang, ya itulah rapih, elegan, maksudnya nggak terlalu banyak warna gitu kan, warnanya seragam atau hitam oranye atau hitam biru atau apa, baut-bautnya silver, pelek bisa pakai misalnya RCB atau memang ada dana lebih pakai Kingspeed atau pakai Daytona. Paling nggak jauh-jauh dari situ sih, tetap tidak meninggalkan originalitas dari Vario itu sendiri. Kalau gue lagi senang seperti itu. Yang nggak terlalu rame lah ya di motor ya. Benar. Jadi masih apa ya, kasarnya standar ngeyel apa ya, kalau Oh, iya. bilang orang ya standar ngeyel, Kalau- standar ngapusi atau apa gitu lah. Kalau di mobil biasa dibilangnya sleeper. Iya, sleeper, nggak kelihatan, jadi masih kelihatan standar. Benar, Gitu. betul. Nah, kalau dideketin pedes, wow, Wah. gitu kan. Paling enak kayak gitu, bikin Mungkin- orang komplain. Kalau zaman dulu dibilangnya modif ini tuh modif elegan ya bahasanya ya. Dulu. Cuman awalnya juga zaman 2012 tetap Pak 17-an. Oh iya, Iya, pelek segini. benar. Ban Betul. cacing. Iya, ban cacing. Buat sepeda kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang dibilangnya modif proper. Ya, itu Thailand tetap lah. Cuma udah bergeser, sering berjalan dan inget umur Pak saya Pak. Wah, benar. Iya. Capek mau Pak, sama nambel mulu. Jadi bayarnya ke 14 sok kompon. Kalau untuk kaki-kaki, cakram depan bisa 220, 260. Spion wajib klik. Wah. Wajib menurut saya maksudnya. Itu style Mas Danu banget tuh pokoknya begitu tuh. Wajib klik. Terus untuk part body, entah itu water painting atau Kevlar, body repaint. Terus untuk headlamp biasanya Proji juga. Nah, Proji juga kan menunjang untuk outputnya gitu loh. Tuh, Fungsional fungsi dapet, banget itu. gayanya dapat semua ya. Terus apa lagi ya, paling untuk substitusi kayak misalnya Bug CVT nih, Bug CVT standar Vario bisa diganti sama PCX atau Airblade. benar.
terus cover knalpot, bisa pakai air blade. Paling seperti itu aja sih substitusi dari motor lain. Hager apalagi tuh, Hager air blade itu kan udah hukum wajib, hukum proper tuh. Pakai proper Pak namanya itu kan. Ke zaman sekarang tuh rata-rata pokoknya harus ada Hager buat dibilang proper. Iya, Hager, spion, Iya, spion klik, filter, udah 4 barang itu nih. Pakai proper. Paling nggak jauh-jauh dari situ sih. Nah, ini biasanya ini ada Mas Yudi di sini, cuma Mas Yudi ini lagi sakit. Lagi sakit ya. Mas Yudi itu kalau yang belum tahu, dia tuh owner dari BB alias Black Box Piggyback. Nah, biasanya bisa masang di sini ya kalau beli? Bisa, kalau ada orangnya bisa. Nah, atau mau dibantu masih Dwi bisa juga. Oh, Mas Dwi juga bisa. Kalau ada barangnya bisa kok itu. Nah, kalau barangnya lagi ready, nanti kalau misalkan ada yang mau cari Black Box bisa ke Mas Danu atau ke Mas Yudi. Ya, atau janjian di sini juga bisa sama. Tuh. Iya. Nah, jadi untuk kalian yang mau datang ke sini bisa beli langsung pasang di tokonya Mas Danu. Mungkin bisa dikasih tahu alamat tokonya di mana nih? Untuk alamat offline, toko offline saya itu ada di daerah Jakarta Barat, daerah Meruya. Untuk alamatnya ada di Jalan Kembang Kerep. Jalan Kembang Kerep, jalan satu arah. Jalan Kembang Kerep nomor C10. Sebelah kanan jalan ada rolling door orange, ada di dalam sih spanduknya ada RD Matic Zone. Atau kalau misalnya di Google Map langsung ketik aja RD Matic Zone, nanti keluar kok. Udah ada Jangan titiknya. di RD Matic Shop, kalau RD Matic Shop lagi ke rumah saya lagi nanti. Itu alamat lama. Masih banyak yang nyasar. Langsung ke RD Matic Zone ya, ZONE. Langsung ke RD Matic Zone aja, nanti ada kok, ditunggu di sini aja. Itu titiknya udah pas pokoknya di toko ini. Kalian nggak mungkin nyasar. Kelihatan kok tokonya rolling door orange. Ya, rolling door orange. Motornya orange juga, Pak. Kebanyakan motornya orange. Benar-benar. Ya. Oke, jadi kalau mau yang beli langsung pasang bisa ke sini, atau mau yang kirim-kirim juga bisa, mau online shop atau mau via Instagram bebas. Atau cuma mau apa namanya ngopi atau ngobrol-ngobrol atau mau bener. Indomie. Kayak gue kemarin sini makan Indomie doang. Ya, nggak masalah. Karena di sini ada warkopnya juga nih. Warkop, Mau ngopi warkop apa mau juga. makan mie di sini bisa sambil Lapar sih, nungguin bongkar. sambil Lapar, nungguin motor haus. dibongkar, bisa sambil makan minum. Oke, kalau gitu makasih nih Mas Danu atas waktunya. Siap, makasih banyak Om ya. Gua udah boleh main ke sini, udah boleh ngobrol-ngobrol, Ya. masukin ke YouTube juga. Semoga usahanya makin lancar Amin. dan sukses, Amin. tokonya makin rame. Nah, terima kasih juga buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, boleh di komen dan di share konten ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube gua. Supaya nggak ketinggalan video-video terbaru yang gua upload. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.